Satu dua tiga, Epento Podcast. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolongo Lima Witimi. Kembali lagi di Epento Podcast. Nah, kawan-kawan dan pemirsa, spesial pada pertemuan kita hari ini, kita akan berjumpa dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Dr. Afdal Hasanuddin, spesialis anak. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Masih semakin energik ya dok. Insya Allah. Masya Allah ya, luar biasa. Di sela-sela aktivitas beliau yang sangat padat ini, beliau menyempatkan bersama kita di acara podcast di SIT Permata Papua ini. Para pemirsa, mungkin seringkali kita bertanya, kenapa ya ada anak yang kemudian mengalami keterlambatan dalam berbicara, ya? Masih sudah umur 2 tahun, 3 tahun itu masih belum lancar dok itu bicaranya, ya. Ini yang mungkin seringkali kita kenal dengan speech delay dok ya. Nah juga ada kasus beberapa anak yang pertumbuhannya itu mengalami keterlambatan begitu ya, sehingga orang tua itu jadi khawatir. Nah pas pada hari ini tema kita seputar tentang speech delay dan stunting. Pas sekali bersama dokter kita, Dr. Afdal Hasanuddin SPA yang akan menemani materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, pertama dok, saya ingin tanya ini, kira-kira apa ya penyebabnya itu ya, ke anak-anak itu bisa mengalami speech delay atau mengalami keterlambatan dalam berbicara begitu dok? Baik, terima kasih Ustaz Arifin. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur ini kita sampai saat ini masih sehat ya. Amin. Memang Rasulullah mengajarkan itu 3 hari setelah puasa itu kondisi harusnya makin fit, bukan makin loyo. Betul. Jadi nggak boleh loyo ya. Nggak boleh. Baik, jadi sesuai dengan tadi yang antum pertanyakan, speak delay ya. Speak delay itu bahasa Inggrisnya terjemahannya ya terlambat dalam bicara. Kita lihat sebenarnya ya, itu masuk dalam, kalau dalam ilmu kedokteran anak, masuk dalam subdivisi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak. Okay. Jadi tumbuh kembang anak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh dan kembangnya anak. Nah, tumbuh kembang anak ini secara umum orang tua harusnya bisa memantau ya. Banyak ada cara-cara yang mudah untuk dipantau, nanti mungkin kita akan berkembang ke arah sana, tapi ini termasuk salah satu gangguan tumbuh kembang. Kalau tumbuh kan itu tumbuh itu meninggi gitu ya. Jumlah selnya yang bertambah. Okay. Ya. Kalau kembang itu mentalnya yang berkembang. Misalnya dari tidak bisa bicara jadi bicara, dari hanya bisa bilang a, ma, pa, bisa bilang minum, makan. Nah, kalau tumbuh itu tadi berhubungan dengan yang tadi Pak Ustaz sampaikan, berhubungan dengan apa tadi? Pertumbuhan stunting ya. Ya, stunting. Oke. Saya akan memulai dari stunting dulu ya. Atau gimana? Stunting dulu atau delay? Boleh dok. Yang mana-mana. Oke, baik. Stunting atau gitu ya. Stunting itu adalah suatu gangguan tumbuh dari seorang anak ya, di mana terjadi ketidaknormalan tinggi badan dan berat badan jika dibandingkan dengan standar yang normal ya. Di semua dokter anak itu punya standar normal, tapi dipengaruhi oleh suatu keadaan malnutrisi. Malnutrisi itu gangguan asupan gizi yang kurang baik yang berlangsung lama. Itu beda jadi beda dengan orang dengan yang disebut perawakan pendek ya. Karena ada yang disebut perawakan pendek itu genetik gizinya gitu. bagus, semua bagus, tapi memang ya mungkin dari sononya. Kalau stunting itu karena akibat gangguan malnutrisi atau gangguan nutrisi, makanya bisa terjadi stunting. Sebenarnya apa yang kita takutkan kalau terjadi stunting itu? Tentu akan mengganggu semua proses dalam badan kita dan tubuh anak ya. Dalam proses bergaul, termasuk dalam proses berbicara akan terganggu semua. Jadi perkembangan anak itu kan ada perkembangan motorik kasar ya, motorik halus. Terus yang ketiga itu
perkembangan bicara dan bahasa. Hmm. Keempat itu ya perkembangan sosial. Itu anak itu harus mengalami hal yang empat itu supaya dia akan normal. Kalau salah satu tertinggal ya tentu ada gangguan. Nah, stunting itu bisa berakibat pada semua kelainan ini. Ya, Merembet ya dok bisa ya. ke semua, bisa menjadi gangguan motorik kasar. Gangguan motorik itu yang kita lihat misalnya anak jalan itu kan kasar, itu mengambil apa gitu, sesuatu ternyata tidak mampu jalan dengan baik. Apa itu motorik halus itu, misalnya kita taruh kejadian halus itu ya, bisa gitu ya bisa memilah. Nah, itu kalau bicara ya sudah, bicara itu bagaimana cara menyampaikan apa yang diinginkan ya. Bahasa itu bagaimana isi dari yang mau dibicarakan itu ya. Beda ya, bicara dengan bahasa beda. Bicara motoriknya, bahasa isinya ya. Jadi biasa digabungkan perkembangan bicara dan bahasa. Sampai sejauh itu dok ya pengaruhnya ya ketika anak stunting begitu ya. Betul, karena kan diakibatkan oleh gangguan gizi, malnutrisi. Tadi kan saya sampaikan bahwa stunting itu suatu standar yang di bawah normal tinggi badan anak atau berat badan anak dibanding dengan anak normal yang diakibatkan oleh malnutrisi, aspek nutrisi yang tidak adekuat. Aspek nutrisi itu kan dimulai dari ibu hamil ya, setelah anak bayi lahir mulai dijaga nutrisinya sampai minimal umur 5 tahun. Karena perkembangan anak, perkembangan otak normal itu terjadi sampai umur 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun ke atas biasanya agak terlambat ya. Mungkin sudah agak susah karena sel-sel sarafnya sudah tidak berkembang ya. Kalau di bawah itu masih, jadi kalau kita ya nanti punya bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingin punya anak, silakan perhatikan asupan gizi anak sejak ibu hamil sampai anak berumur 5 tahun. Jadi perkembangan otak yang pesat itu umur 0 sampai 2-3 tahun. Ya curam bukan curam apa ini? Naik ya. Setelah itu dia mulai data. 5 tahun ke landai. Jadi itulah yang jadi. Nah, kalau stunting kan saya sampaikan bahwa itu karena asupan gizi yang berlangsung lama, yang kurang, menyebabkan gangguan. Nah, itu berakibat semua itu. Nah, ini menarik dok. Ya. Kita sebagai orang tua ini kadang mungkin ada yang nggak mengetahui bagaimana mendeteksi anak kita itu stunting atau tidak. Itu melihatnya itu bagaimana dok begitu. Kan kita kadang khawatir nih, wih jangan-jangan stunting anak kita. Ya. Begitu. Ya, saya katakan bahwa kadang-kadang itu kita ada kekurangan dalam ukuran tinggi badan dan berat badan dibandingkan normal. Secara kita perhatikan aja dibandingkan dengan anak lain yang seumur dia ya. Anak 2 tahun, anaknya 2 tahun kok udah tingginya, kok anak saya masih kecil-kecil saja itu. Pertama itu diperhatikan. Tapi kan saya tadi sampaikan definisinya itu karena akibat gangguan gizi. Tapi kalau gizinya sudah diberikan baik, dijamin asupan gizinya sudah diberikan baik secara maksimal, bukan berlebihan ya, maksimal. Itu dan dia tetap itu bukan stunting. Kita sering salah kaprah. Orang loh ini stunting. Padahal cukup juga makannya gizinya kita, tapi kok nggak gede-gede itu gitu. Saya bilang. Berarti nggak termasuk stunting gitu dong ya? Tidak, itu normal, hanya mungkin ya itu tadi genetik dari sononya. Masya Allah gitu ya. Luar biasa, kadang orang tua itu karena tidak mengetahui ilmu ini, kadang itu menjustifikasi anaknya khawatir ini stunting atau seperti apa gitu dok. Ya, ini dengan penjelasan dokter yang seperti ini jadi kita lebih paham gitu ya. Saya ada beberapa ibu-ibu kalau bawa anaknya, dok anak saya stunting. Saya bilang jangan begitu bu, ibu kerja, bapaknya kerja capek-capek, terus ibu bilang menjustifikasi anak stunting, tidak. Ya, ibu beratnya berapa, tingginya berapa. Jadi ada rumus-rumus yang kita bisa memprediksi tinggi anak, tinggi bisa kita prediksi. Tapi saya tidak terlalu hafal, tapi kira-kira tuh ada rumusnya, misalnya tinggi anak kita itu nanti akan segini misalnya. Jadi itu kalau untuk anak perempuan itu tinggi badan orang tua ayah dikurangi 13, ditambah tinggi badan ibu dibagi 2. Kira-kira nanti tingginya segitu. Tapi bukan berarti akan tetap begitu. Itu bisa kita, karena kita bisa stimulus dengan banyak hal ya. Baik.
Oke, jadi kawan-kawan pemirsa Permata, sahabat Epentoh Podcast ini jelas ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menentukan dari stunting atau tidaknya, dan jangan juga langsung menjudge anak kita itu stunting padahal gizinya sudah terpenuhi begitu dok ya. Nah, ini Iya. luar biasa. Ini sangat menarik. Nah, antisipasinya dok selain gizi itu kira-kira apa yang dilakukan oleh orang tua agar kemudian kondisi stunting ini tidak terjadi. Alhamdulillah terjadi gitu ya di anak-anak kita begitu. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan definisinya aja Mhm, bahwa itu mhm, karena kelainan gizi atau mhm, asupan gizi yang mhm, kronik. mhm, mhm, Sebenarnya kita jaga status gizinya, asupan gizinya. mhm, Insya Allah tidak akan stunting ya. mhm, Kita kan biasa banyak orang tua ya khususnya ibu-ibu ya pasrah kalau anaknya tidak mau makan sudah mhm, biarkan dikasih makan yang lain atau ya. mhm, Padahal gizinya tidak sesuai ya. Jadi mmm, sebenarnya dijamin asupan gizinya insya Allah tidak akan. Jadi misalnya di bawah 6 bulan, ya cukup ASI. mhm, Diberikan ASI yang sesuai ya, kira-kira 8 kali per hari ya. mhm, Satu kali pemberian antara 30 sampai 40 menit, beres. mhm, Asal diberikan ASI ya. mhm, Nah, setelah 6 bulan mulai diperkenalkan makanan tambahan. Ya. Makanan MPASI tambahan ya? ya, Mmm, istilahnya MPASI mhm, ya, sudah bisa berikan tambahan. Paling baik sih kita buat sendiri. mmm, Buat misalnya bikin nasi tim ya, mhm, bikin bubur saring, mhm, supaya kita kenapa kalau kita membuat sendiri, itu lebih bisa kita kontrol. mhm, Misalnya kalau kita bisa supaya, oh misalnya ada gangguan dari diare atau wah yang mana kita bisa kontrol ya, mhm, atau kita bisa variasi, ya betul. variasi Dan karena makanan perlu variasi ya, lebih sehingga fresh juga ya Dok lebih ya untuk ya, ininya. Nah ini ya luar biasa ya, jadi sedikit membantu kekhawatiran kita gitu ya, artinya jadi lebih ini ya, lebih paham dan lebih nyaman ya ketika memang kita telah dijelaskan oleh pakarnya. Nah Dok, tadi stunting sudah nih Dok. ya. Nah kira-kira kalau kita ke speech delay nih, ini ada pengaruhnya nggak Dok dari stunting tadi itu Dok? Atau berbeda lain hal ini Dok, speech delay dengan stunting ini? Ya, Mhm, tadi seperti dari awal saya sampaikan bahwa karena mhm, stunting akibat pengaruh dari asupan gizi yang kurang bagus, mhm, tentu salah satu bisa menyebabkan gangguan bicara ya mhm, mhm, atau speak delay ya. mhm, Tapi speak delay ini secara spesifik itu bahwa anak-anak atau balita ya, mhm, balita itu kalau orang tua sih jangan speak delay ya. mhm. Sudah terlanjur ngomong. Jadi terjadi biasanya kita standarnya lihat ke sekali lagi ke anak seumurnya. Mhm, Tapi bukan berarti kalau dia tidak bisa melakukan dengan anak seumurnya, terus kita bilang, "Wah ini speak delay." Tidak, karena mmm, setiap anak berbeda ya, berbeda mmm, dalam mhm, dalam dalam usaha untuk belajar bicara itu tergantung lingkungan apa semua ya. mhm, Jadi speak delay sebenarnya kan kemampuan atau eee, eee, ya kemampuan anak untuk melafalkan atau mengartikulasikan satu huruf atau 2 huruf itu tidak tidak sesuai dengan standarnya ya. mhm, Jadi pada prinsipnya kalau kita mau tahu apakah anak kita ada speak delay ya kita harus secara standar boleh mengetahui yang normalnya dulu. mhm, mhm, Ya normalnya dulu nanti bisa di apa namanya di browsing itu ada mhm, perkembangan anak secara normal. Anak baru lahir itu apa normalnya ya. mhm, mhm, Anak baru lahir ya tentu baru lahir cuma bisa nangis ya. mhm, Kalau baru betul, lahir. Nah setelah umur 2 bulan itu sudah mulai ada respon ya. mhm, Kita perhatikan aja mulai respon umur 4 hampir mendekati 6 bulan itu sudah mulai ada bisa kita ajak komunikasi malah ya. betul, betul, Dia bisa ajak ngobrol gitu mhm, ya. Nah, sudah mulai ada itu ya. mhm, 6 sampai 12 bulan ada misalnya sudah mulai bisa bilang ma, pa ya. mhm, Sudah ada beberapa belakang-belakang huruf. Nanti di atas 1 tahun misalnya sudah bisa 2 3 kata mhm, ya. mhm, Di atas 3 tahun, 4 tahun sudah bisa merangkai ngobrol ya, kalimat secara normal. Jadi kita harus tahu yang normalnya dulu baru kita bisa, mmm, "Duh, ini anak saya kok speech delay speed baru nanti tiba-tiba itu nanti ya. umur 6 bulan suruh disuruh nyanyi kan nggak bisa." Ya gitu. Betul. Ya, Jadi kalau memang kita lihat ya, kondisi anak-anak yang mengalami speech delay, memang itu rentetannya itu akan jadi panjang belakang. Termasuk betul, misalkan daya serap betul. ilmu, Ya, logika, ya, kemudian cara mengelola ya, emosinya, ya.
Jadi orang tua jadi nggak tahu apa yang dilakukan gitu dok ya. Jadi memang pemeriksaan itu harus benar-benar apa namanya menyeluruh ya, tidak bisa kita judge karena anak saya belum bisa ngomong kemudian dia speech delay gitu ya. Oh, nggak bisa Gitu ya. ya. Itu Kalau misalkan yang sudah terlanjur dok, yang sudah tervonis speech delay gitu kan ya. Ada yang menganggap gini, ini kayaknya ini kebanyakan apa namanya megang gadget sehingga dia pasif untuk bisa diajak komunikasi. Anggapan seperti itu betul nggak sih dok? jadi salah satu penyebab Hmm. speech delay ya, itu suatu keadaan yang disebut autisme ya. Autisme itu kan berada dalam dunianya sendiri. Hmm. Jadi kalau dia selalu kontak dengan gadget, Hmm. pengaruh sih bisa ada yang bisa baik, ada tapi yang tidak baiknya itu bisa ya dia acuh kan, acuh sama yang lain, akhirnya apa namanya, tata bahasa Kemampuan berkomunikasinya ya. komunikasi kurang, terus jumlah Kosakata. kasarnya berkurang ya, Hmm. bisa. Jadi memang menurut yang disampaikan tadi Ustaz bahwa itu akan menyebabkan jika seseorang terjadi gangguan bicara akan membuat hubungan sosial juga terganggu, Hmm. penangkapan untuk ilmu juga terganggu ya. Eh, penanganannya harus secara komprehensif sebenarnya kalau sudah terlanjur ya, sudah terlanjur dan kita diagnosis bahwa oh ini speech delay ringan, sedang, berat ya. Oh ini harus secara komprehensif. Jadi itu sebenarnya harus ada tim ya. Makanya kalau saya didatangi oleh pasien atau ibu pasien, saya cek ya ini kemungkinan ada speech delay. Cuma saya kasih tahu ibu saya tidak bisa mengobati, mengintervensi secara langsung karena memang ini harus butuh tim ya, butuh tim. Tapi yang perlu kita butuh tim baru bisa kita itu. Tapi bisa kita berikan saran yang sederhana sebenarnya untuk mengobati atau mengobati speech delay itu. Ya sebenarnya bisa dilakukan ya oleh ibu atau oleh bapak, oleh siapapun di rumah. Oke. Timnya dimaksud tadi apa dok? Siapa saja nih? Ada tim, ada dokter anak, Dokter ada anak, psikiatri anak, ada neurologi, ada lengkap, harus lengkap. Karena itu di klinik tumbuh kembang harusnya. Masya Allah. Jadi tidak bisa di Timika belum ada di tumbuh kembang. Di tumbuh kembang itu masih ada di sentra-sentra pendidikan kedokteran ya. Kalau yang gampang sih kita anjurkan aja Pak anaknya atau Bu anaknya sering diajak bicara lah ya, diajak komunikasi. Jangan sering dikasih gadget gitu ya, Iya. supaya mungkin tidak satu arah Iya, saja begitu ya. Betul. Jadi ajak bicara. Yang kedua ya yang paling gampang itu ambil apa namanya gambar-gambar cerita, kita cerita dengan bahasa yang betul. Betul. Ya, waktu Jadi kadang-kadang kosa-katanya memang benar-benar keluar asli itu ya. Iya. Kadang kita dok ini dok ya, mungkin karena kita bicara sama anak-anak, cara ngomongnya seperti cadel-cadel kan itu nggak boleh dok. Nggak boleh. Saya tadi baru mau nyampaikan. Kadang-kadang Mami cucu, enggak boleh bilang. Terus mau mimik susu gitu ya, mau minum Iya, gitu. minum, iya. Nah ini pemirsa ini ilmu yang harus kemudian harus kita apa namanya terapkan di rumah. Karena seringkali kan pemirsa jujur kan ya, ketika misal kita ngajak anak kecil bicara, terkadang kita cadel-cadelkan, itu pengaruh loh ternyata terhadap penerimaan kosakata dalam otak anak. Betul. Gitu ya dok ya. Iya, Karena memang yang dia dengar ya itu begitu. Sehingga yang dia keluarkan juga akan seperti itu gitu. Iya. Hati-hati para pemirsa itu ya. Luar biasa dokter. Nah ini dokter, kira-kira apa yang ingin dokter sampaikan nih kepada orang tua muda yang hari ini terus terang memang nggak bisa ditinggalkan yang namanya dunia gadget ya, anak-anak kemudian yang seakan-akan memang sudah seperti keseharian mereka berinteraksi dengan gadget yang memang luar biasa begitu di lingkungan anak-anak. Itu bagaimana dok? Apa yang mau disampaikan dokter agar kemudian ini menjadi sebuah hal penting untuk kemudian menjadikan anak-anak kita itu bukan kita jauhkan, tapi bagaimana tips dokter itu ya agar kemudian ini tidak menjadi kebutuhan yang ketergantungan begitu. Ya, jadi gadget itu ada efek positifnya, ada efek negatifnya. Efek positifnya ya kadang-kadang anak sudah lebih pintar bahasa Arab atau bahasa asing lebih duluan dari kita justru karena memang penangkapannya lebih baik. Betul. Efek negatifnya dia bisa candu. Kalau sudah candu ya kita yang kewalahan. Kenapa kita kewalahan? Saya suka melihat orang tua ya membujuk anak dengan memberi HP. Nah, supaya kita bisa
bukan tidak boleh ya, tapi ada umur tentu. Kapan kita bisa harus memberikan HP dia boleh pegang? Ya mungkin mulai kelas 2 atau kelas 3 atau itu kita boleh berikan HP karena kala-kala kita butuhkan untuk dia Online ya. ya gitu. Tapi harus ada kontrak. Kontrak Ya, ya, kontrak. kontrak dengan anak. Begini, ini Abi kasih HP tapi 1 jam ya. Nah, jadi kita beri waktu 1 jam Betul. pagi 1 jam. Nah, itu harus ada kontrak. Jadi batasannya jelas Iya, ya. dibiarkan. Ini kan sudah lebih ya, ya. Kalau sudah sama-sama sepakat ya, itu kan kita melatih anak juga ya. Betul. Jadi bukan salah, tapi takutnya kebablasan. Kalau anak sudah candu HP, aduh susah sekali ya. Dia akan berada pada dunia sendiri, dia tidak mau tahu orang lain. Jadi apatis loh, tidak mungkin. Jadi asik dengan dunia sendiri ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan speech delay itu memang sedikit banyak ada pengaruhnya juga Dok ya, terkait dengan interaksi gadget tadi itu ya. Betul. Nah itu ya. Nah luar biasa para pemirsa, Epento Podcast ini hal yang kemudian tidak bisa kita kita anggap remeh ya, terkait dengan perkembangan anak-anak kita. Jadi mari kita selamatkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang memiliki tumbuh kembang yang normal, kemudian bahkan memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka dengan pengawalan kita, gitu kan ya. Nah dokter, kita minta statement terakhir atau closing statement dari dokter nih terkait dengan stunting dan speech delay ini agar kemudian menjadi perhatian kita bersama para pemirsa di Epento Podcast ini untuk menjadi catatan baik untuk inspirasi kita. Silakan Dok. Baik. Pertama mengenai stunting. Berdefinisi atau stunting kejadiannya itu selalu diikut sertakan dengan adanya asupan malnutrisi yang kurang baik. Ya. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, karena mungkin untuk kontak sama dokter waktunya agak susah, silakan mempelajari, bisa di download di googling asupan gizi untuk anak yang baik itu apa sih? Yang jelas kalau di bawah 6 bulan tiada lain ASI ya. Setelah 6 bulan ke atas itu sudah bisa bervariasi. Kalau kita berikan sesuai dengan pedoman atau standar, benar-benar tidak akan menjadi stunting ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai speech delay, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa membandingkan dengan anak lain, tapi setelah dibandingkan jangan langsung divonis, divonis. Bagaimana kita harus mengetahui bahwa anak kita ada speech delay? Tadi secara umum sudah sampaikan bahwa perkembangan anak itu kita harus ikuti dengan baik. Jangan karena kesibukan orang tua keluar rumah, ibu di dalam rumah tapi di dapur terus, ya tidak pernah komunikasi dengan anak, itu akan menyebabkan speech delay. Karena speech delay itu bisa tercipta satu, anak tidak pernah mendengar contoh. Anak tidak pernah mendengar contoh. Misalnya, kalau dia tidak pernah dengar contoh makan, bunyinya makan, tentu dia tidak bisa bilang makan. Tidak bisa makan. Nah, jadi itu contoh. Jadi komunikasi antara parent, antara orang tua dengan anak bukan dimulai setelah dia bisa bicara. Kita kan biasa, ini anak ya kita diam-diam aja. Anak lagi ngoceh sebelah kita asik. Kita mulai ajak bicara malah dari umur 2 bulan. Karena kalau umur 1 bulan itu kan masih banyak nangis. Tapi tidak apa-apa juga sebenarnya diajak bicara, diajak ngobrol. Nggak usah takut, jangan usah dianggap nanti, ada orang lihat, ibu itu kok ngomong sama anak bayi. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Nah, boleh kita ajak. Nanti kita lihat responnya. Dia senyum kah? Dia diam kah? Dia acuh kah? Nah, kalau dia acuh ya mulai barangkali kita mulai was-was, mulai lebih sering memperhatikannya. Nah itu, jadi standar untuk diajak anak. Obatnya cuma obatnya. Penata laksanaan untuk anak speech delay itu cuma sementara kalau ada tim, karena tim jauh ya kita komunikasi yang tadi saya sampaikan, komunikasi dengan anak dengan baik. Yang kedua ya kita memberitahu yang benar, maksudnya kita ini masjid digambar, dia ikuti masjid, ini orang mau ke masjid, ini orang
mau ke mana aja ya, ini kuda, ini unta, itu jadi diceritakan pada anak-anak supaya dia tahu. Saya kira itu jangan kuncinya itu jangan membiarkan anak sendirian dari umur 2 bulan, bahkan dari bayi ya. Dari umur 2, jangan membiarkan anak sendirian berada pada dunia sendiri. Tapi orang tua harus menstimulus dengan memberikan komunikasi yang baik terhadap anak. Saya kira insya Allah, kecuali kalau ada gangguan anatomis ya. Makanya kalau gangguan anatomis misalnya ada kelainan memang pada alat bicara, alat dengar, atau waktu lahirnya mengalami suatu aspeksia membuat otaknya terganggu atau kena penyakit infeksi yang kronik, yaitu ada cara itu sudah patologis. Tapi yang fisiologis sebenarnya kita bisa obati sendiri dan kita bisa cegah sendiri. Saya kira itu. Oke, baik Dok. Dr. Afdal Hasanuddin SPA, terima kasih waktunya atas Terima kasih sama-sama. kehadirannya di sini dia. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, banyak hal tadi ya di obrolan singkat kita ini, ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan dua perbincangan tema perbincangan tadi itu sangat-sangat menarik dan semoga bisa kita bawa ke rumah menjadi inspirasi kita agar anak-anak kita terbebas dari yang namanya stunting dan speech delay. Intinya stunting, speech delay ada hal yang masih bisa kita upayakan untuk kemudian kita rubah menjadi lebih baik tentunya itu ya Dok ya, dengan saran-saran disampaikan oleh Dr. Afdal tadi. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian di acara Epento Podcast ini di edisi kita bersama Dr. Afdal Hasanuddin, spesialis anak kita. Kita sapa dulu pemirsa, kita akhiri dengan ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amulongo Nimawitimi. Terima kasih.